Pagi ini kita sarapan berdua untuk pertama kalinya di meja makan. Aku biarkan dia mengambil nasi dan lauk sendiri, malas kalau harus melayaninya. Tidak ada obrolan di antara kami, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. "Kenapa nggak berangkat?" Arsad menegurku ketika aku diam tidak beranjak dari kursiku setelah selesai makan. "Kata papa, disuruh berangkat bareng sama kamu." Muka dongkol aku perlihatkan pada Arsad. "Gak usah, aku naik motor saja." Arsad berdiri dan berjalan menuju ke ruang tamu. Aku mengikutinya. Tapi Arsad berhenti dan membalikkan tubuhnya menghadapku. "Nanti aku yang bilang ke papa." "Oke." Aku senang dengan idenya. Aku langsung melenggang naik mobilku dan tak kuhiraukan Arsad lagi. Aku pun melajukan mobilku menuju kantor yang sudah 2 minggu aku tinggalkan. Aku cuti. Tepatnya dilarang masuk dan dijaga seperti tawanan sebelum pernikahan selama seminggu. "Isti, aku kangen sama kamu." Ku peluk sahabatku itu dan kita cipika-cipiki. "Gimana perkembangannya?" "It's okay, jangan khawatir, ada aku, Isti gitu loh." "Iya kan Kang?" Aku langsung mengarahkan pandangan ke Ikang meminta jawaban. "Iya, tenang aja Ra, pasti beres." Aku tersenyum lega. Mereka berdua adalah sahabatku sejak kuliah dan sekarang kita bertiga membangun usaha bersama-sama di bawah perusahaan papa. "Ra, enak gak? Aku yang sedang membolak-balikan berkas jadi berhenti." "Enak apanya?" Isti dan Ikang saling pandang lalu bersamaan tersenyum. "Itu Ra, nikah. Enak kan?" Isti mengedipkan mata genitnya. "Iya Ra, pasti enak, dijamin. Soalnya Isti aja minta nambah mulu, bahkan waktu seminggu kurang. Katanya gak pengen berangkat kerja." "Hahaha," sela Ikang. "Apaan sih kalian?" Aku timpuk Isti yang duduk di dekatku dengan tertawa cekikikan. "Gak jelas loh Kang, dasar mereka suami istri yang nyebelin." "Au, sakit Ra. Kang, si bos marah tuh. Yuk kita pergi aja." Isti menarik tangan Ikang hendak pergi. Bersamaan dengan itu pintu diketuk. Kami yang biasa bercanda sambil mengerjakan kerjaan di sofa di ruanganku diam seketika. "Masuk." Lita membuka pintu. "Bu Ara, rapat 5 menit lagi dimulai." Sekretarisku itu selalu sigap. "Siap, yuk kita ke ruang pertemuan." Ajakku ke Isti dan Ikang. Mereka langsung merapikan berkas-berkas di meja. Semua anggota tim sudah lengkap, ada 6 orang termasuk aku. Rapat pun berlangsung dan aku mendengarkan Ikang yang sedang presentasi. Tiba-tiba pintu diketuk dan sekretarisku itu menghampiriku. "Ibu Ara, maaf, ada tamu dari pusat." "Saya lagi rapat, nanti saya temui." Aku menyuruh Lita agar meninggalkan kami. Ikang menghentikan presentasinya. "Tapi Bu, orang yang dari pusat harus ikut rapat ini." Aku memandang Lita dengan tak percaya. "Kenapa begitu?" Lita memberikan berkas di dalam map yang dipegangnya kepadaku dan kembali melangkah ke pintu. "Silakan masuk Pak." "Terima kasih. Assalamualaikum." Aku yang sedang membaca berkas yang diberikan Lita kaget mendengar suara yang familiar di telingaku. Aku langsung mengarahkan mata ke orang yang masih berdiri di samping Lita. Ternyata benar itu Arsyad. Mimpi apa aku semalam? Kenapa dia di sini? "Waalaikumsalam." Timku serempak menjawab salam. Kenapa dia dikirim ke sini? Dan kenapa papa nggak memberitahu aku? Kenapa dia harus selalu ada bersamaku? Aku langsung cemberut, diam. Isti yang di sampingku menyenggol diriku agar bersikap biasa saja. Dengan gerakan kepala, aku memerintahkan ke Lita agar Lita menutup pintu dan kembali ke tempatnya. Lita pun mengerti karena sudah hafal karakterku. Aku langsung berdiri. "Semuanya, ini Pak Arsad dan mulai hari ini dia akan bergabung dengan tim kita." Aku pura-pura tersenyum, tapi hatiku sangat sebel. "Silakan duduk Pak."
Ikang yang sejak tadi berdiri menghampiri Arsad dan bersalaman. "Pak Arsad, duduk di sini saja." Ikang sengaja memberikan tempat duduknya agar Arsad duduk berhadapan denganku. Memang kita duduknya terpisah, sebelah untuk deretan wanita dan sebelahnya deret para pria. Ikang tersenyum padaku dengan mengedipkan mata. Ingin rasanya aku lempar polpen saja. Rapat pun dilanjutkan hingga selesai. Kelima orang timku sudah keluar. Hanya dengan kedipan mata, Ikang tahu maksud dari perintahku dan dia mengajak yang lain segera keluar. "Apa maumu?" ketusku ke Arsad. Dia melihatku dan hanya mengendikkan bahunya. "Ih, kenapa ikut ke kantor ini?" "Nggak tahu, Rah. Papa yang nyuruh. Padahal aku lagi kerja." Dengan tetap tenang dan bersikap dingin, ia memasukkan berkas-berkas ke dalam tasnya. Aku semakin gregetan. "Bohong!" "Buat apa bohong? Tanya aja papa. Kamu tinggal telepon beliau." Aku tersenyum sinis. Dasar Arsad tahu kelemahanku. "Ah, papa," batinku dengan mengepalkan tangan di bawah meja. "Jangan panggil Aradi." "Sudah tahu, di depan mereka aku akan memanggilmu Bu Ara." Arsad memaksakan senyumannya kepadaku, senyuman menyeringai dan mengejek. "Permisi Bu Ara." Dia melangkahkan kakinya meninggalkanku sendirian di ruang rapat. Aku menahan amarah di dadaku. "Tahu nggak, Rah? Tadi pas rapat mata Arsad tertuju padamu loh, Rah," celoteh Isti ketika kami bertiga duduk satu meja makan. "Shh, Isti, nggak ada yang tahu kalau..." Aku tidak melanjutkan omonganku, takut didengar karyawan lain. Karena saat ini kita sedang di kantin kantor untuk makan siang. Aku memang biasa makan di kantin daripada di restoran yang lokasinya lumayan jauh dari gedung tempat bekerja. "Iya maaf, tapi itu di sana," menunjuk ke arah belakang Ara. "Ah, udah, aku nggak mau dengar tentang dia." Aku menutup kedua telingaku. "Ra, dengarkan." Ikang membuka kedua tanganku. "Maksud Isti itu, di meja sana, arah belakangmu, si Yuli sedang mendekati Arsad. Kamu perlu tahu aja, Ra. Tadi pas rapat, aku lihat mata si Yuli selalu curi pandang ke Arsad." "Bodoh amat, emang gua pikirin." Ikang tersenyum dengan menggeleng-gelengkan kepala. "Awas Lora, tar diambil orang." "Ambil aja, aku tak peduli." Aku yakin dengan hatiku yang tidak akan mencintainya. Jadi buat apa mempermasalahkannya? Malah aku senang karena kita akan cepat berpisah. Kami bertiga kaget, terutama aku, mendengar suara itu dari arah belakang dua meja dari mejaku. Aku pun menoleh. Ternyata itu suara Yuli. "Maaf." Arsad mengambil tisu di mejanya dan memberikannya ke Yuli yang bajunya basah karena ketumpahan minuman. Bukannya mengambil tisu dari tangan Arsad, tapi tangan Yuli menggenggam tangan Arsad. Aku yang melihatnya tak percaya, langsung kuputar kepalaku. Aku menggelengkan kepala. Belum ada sehari saja, Arsad sudah membuat Yuli terpana. Ah, dasar cowok sok ganteng, tebar pesona banget. Untungnya aku tidak terpesona olehnya, batinku. Isti melihat ke arahku. "Ra, lo gak cemburu?" Bersambung ke bab selanjutnya.